وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Seorang muslim yang belum memuliakan orang yang lebih tua, maka pengagungan dirinya kepada Allah itu kurang. Pengagungan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala itu kurang. Kemudian di antara bentuk pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala juga memuliakan siapa? Hamilil Quran. Memuliakan mereka para penghafal Al-Qur'an. Ghairil ghali fihi, dengan tidak berlebih-lebihan di dalamnya. Ghairil ghali fihi wal jafi anhu, dan kemudian juga tidak mencampakkannya. Ghairul ghali fihi, tidak berlebih-lebihan di dalamnya, dan tidak pula mencampakkannya jauh-jauh. Nah, di sini kategori hamilul Quran di sini yang tidak berlebih-lebihan dan tidak mencampakkannya. Apa yang dimaksudkan di sini? Orang yang dia ini ada isyarat tersendiri dalam menghafal Al-Qur'an, dalam mengamalkan qiraatul Quran, tidak boleh berlebih-lebihan. Dalam kategori tidak boleh berlebih-lebihan ini di sini gimana? Jadi tidak memperhatikan hak-hak yang lain lagi gitu. Dan tidak pula sebaliknya, al-jafi anhu mencampakkan Al-Qur'an. Tidak mempedulikan dirinya hari itu baca Quran atau tidak baca Quran, itu menjauh dari Al-Qur'an. Nah, ini dalam hal ini Islam mengajarkan kepada kita bahwasanya setiap amal ibadah itu dilakukan pada porsinya masing-masing. Contoh di antara yang al-ghali fil Quran, yang dia berlebih-lebihan di dalam membaca Al-Quran itu, pernah disampaikan dan pernah kita baca hadisnya dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, di mana pada saat itu Abdullah ibn Amr ibn al-As dinikahkan oleh ayahnya kan dengan seorang wanita. Ketika dinikahkan, dalam beberapa hari berlalu, tentunya Amr ibn al-As sebagai ayah mertua ingin melihat keadaan anaknya bersama dengan menantunya. Didapatilah menantunya pada saat itu. Gimana keadaan kamu bersama dengan siapa? Dengan Abdullah gitu kan. Nah, kata istrinya, ni'mar rajul, ini orang yang paling baik ini. Ini orang yang paling bersyukur dia mendapatkan suami seperti dia. Tapi buntutnya tuh nggak enak gitu loh. Orang baik begini-begini. Saking baiknya itu belum pernah menyentuh saya di atas ranjang saya gitu loh. Ini nanti hadisnya silahkan antum buka lagi di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyusun satu bab tersendiri untuk perkara-perkara yang tidak berlebih-lebihan di dalam beribadah. Dan ayat pertama yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi di situ adalah surah Thaha. Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa, itu salah satu ayat yang beliau bawakan di sini. Bahwasanya Al-Qur'an ini tidaklah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kamu itu sengsara. Artinya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai ada unsur atau kesan memberatkan diri. Tetapi ambillah sekedarnya. Nah, kembali kepada kasus Abdullah ibn Amr ibn al-As gitu kan. Maka yang perkara ini dilaporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dilaporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah menanyakan kepada
Abdullah ibn Amr ibn al-As, kaifa taqra'ul Qur'an? Anda baca Quran itu gimana? Setiap malam, artinya menghatamkan Al-Quran itu setiap malam. Nah, maka Rasulullah SAW iqra' fi syahr, baca Quran itu setiap bulan, artinya hatamannya itu tiap bulan gitu loh. Nah, dari hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As ini kita melihat bahwasanya apa? Menghatamkan Al-Quran yang di setiap malam itu dengan mengabaikan hak istrinya tidak disentuh gitu kan. Di malam hari istrinya tidak disentuh, dia menyibukkan diri dengan Quran, ini masuk dalam kategori al-ghali fihi yang disebutkan di dalam hadis Abu Musa ini tadi gitu. Jadi memuliakan orang yang menghafal Al-Quran, yang mana penghafal Al-Quran itu tidak berlebih-lebihan di dalam apa? Dalam membaca dan menghafalkannya. Akan tetapi ketika menghatamkan Al-Quran sehari, dalam satu hari dia hatam Al-Quran, tetapi orang tersebut tetap memenuhi hak-hak yang lain gitu kan. Kalau dia suami tetap memberikan hak istrinya, kalau dia seorang ayah tetap memberikan hak anaknya, berada bersama dengan anaknya, tetapi dengan kepandaian dia mengatur waktu, dia bisa menyelesaikan hatamannya itu dalam sehari misalnya. Yang demikian ini tidak masalah gitu loh. Tidak ada larangan di dalamnya. Kok bisa begitu, Ustaz? Kalau Al-Quran itu sudah hafal merasuk di dalam dada, orang yang baca Quran itu sudah nggak perlu lagi lihat mushaf gitu loh. Jadi di dalam dia berjalan dari rumahnya ke pasar, itu dia melantunkan surah Al-Baqarah sampai dapat 2 lembar ke pasar. Di pasar ketika mencari masih terus melantunkan selama bibirnya ini masih terus bergerak untuk membaca ayat Al-Quran, dapat 2 lembar, dapat 3 lembar, beli ini pulang ke rumahnya lagi, dapat 2 lembar, 3 lembar. Dalam kegiatan-kegiatannya itu, kalau misalnya dia seorang istri ya, sambil masak gitu, mulutnya ini bergerak terus untuk membaca Al-Quran, sehari hatam insya Allah. Kalau begitu keadaannya. Cuma seorang muslim sekarang yang Allah anugerahkan seperti ini kan jarang gitu. Kalau hari ini kita naik motor gitu, kendaraan dari rumah ke tempat kerjanya gitu kan, sambil stop di lampu merah, alhamdulillah, berarti di lampu merah itu dapat berapa baris, sambil melantunkan demikian. Nggak usah keras-keras nanti kan pamer ke sebelahnya nih, loh aku hafal Quran. Enggak usah gitu. Apalagi sekarang pakai pakai masker gitu kan, orang nggak ngelihat. Ya alhamdulillah bisa lebih disembunyikan yang demikian. Hanya dirinya dengan Allah yang tahu, mulutnya ini dia bergerak untuk membaca ayat Al-Quran. Yang demikian tidak mengapa kalau memang dia menghabiskan waktunya itu untuk Al-Quran dengan tidak mengesampingkan hak-hak orang yang memiliki hak terhadap dirinya. Nah, masuk dalam kategori berlebih-lebihan dalam Al-Quran ini ketika seseorang itu nanti membaca Al-Quran, dia menghafalkan Al-Quran dengan mengabaikan dan mengesampingkan hak orang yang memiliki hak pada dirinya. Nah, ini seperti kasus siapa? Abdullah ibn Amr ibn al-As ini. Oleh karena itu dinasihati oleh Nabi, kamu bacanya itu sebulan sekali saja hatamannya gitu. Artinya satu hari itu sudah, ketika baca 1 juz gitu kan, di Quran dibagi 30, sehari baca 1 juz sudah. Yang lainnya itu nanti berikan hak kepada istrimu. Nah, Abdullah bin Amr bin al-As pada saat itu malam harinya dia baca Quran, siang harinya beliau puasa. Kapan disentuh itu istrinya? Makanya istrinya kan mengatakan lam yata' lana firasyan, belum menyentuh firas kami gitu loh. Abdullah bin Amr bin al-As belum menyentuh firas kami, belum menyentuh ranjang kami ini gitu loh. Nah, ini yang kategori al-ghali fil Quran. Artinya di sini memuliakan orang yang menghafal Al-Quran, yang mana orang penghafal Al-Quran ini tidak berlebih-lebihan di dalam membaca Al-Qurannya itu. Nah, di antara contoh yang lain lagi dalam berlebih-lebihan di dalam hal membaca Al-Quran ini, hadis
Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Ketika Salman Al-Farisi itu menginap di rumahnya Abu Darda, beliau melihat Abu Darda ini puasa gitu kan, dihidangkan makanan kepada Salman, silahkan makan. Lah kamu nggak makan? Oh saya lagi puasa gitu. Enggak, saya nggak mau makan kalau kamu nggak batalkan puasanya gitu. Akhirnya Abu Darda batalkan puasanya, makan bersama Salman. Sebelumnya Salman melihat istrinya Abu Darda itu dalam keadaan seperti seorang istri yang tidak terawat gitu. Prihatin, Salman menanyakan, kenapa kok kamu keadaannya seperti ini? Kata istri Abu Darda, ini saudaramu Abu Darda ini sudah sudah tidak perlu lagi dengan dunia gitu loh. Artinya keberadaan istrinya itu seakan nggak diperlukan lagi sama Abu Darda, karena dia ibadah terus gitu kan. Karena dia ibadah terus. Jadi didiamkan aja dulu dengan Salman Al-Farisi. Ketika malam sudah tiba, mereka hendak tidur. Lah Abu Darda langsung berdiri mau sholat tahajud. Di situ baca Qur'annya kan di situ. Hendak berdiri, kemudian dia mau sholat tahajud. Kata Salman, tidur dulu, ayo tidur. Sampai tengah malam berdiri lagi. Abu Darda mau sholat nanti, tidur dulu. Sampai di penghujung malam baru kemudian mereka sholat bersama di situ, sholat malam bersama. Nah, maka dinasehati oleh Salman, inna li'ainika 'alaika haq, mata kamu itu punya hak terhadap dirimu, wali zaujika 'alaika haq, istri kamu punya hak terhadap dirimu. Fa'ati kulladzi haqqin haqqah, maka berikanlah tiap-tiap siapapun yang memiliki hak kepada diri Anda itu haknya masing-masing. Pada saat selesai sholat subuh, perkara ini diceritakan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan apa? Shadaqa Salman, Salman yang benar. Benar kata Salman bahwasanya orang yang punya hak terhadap dirimu itu penuhi haknya. Nah ini masuk dalam penjelasan ghairul ghali fihi, tidak tidak berlebih-lebihan di dalam Al-Qur'an itu. Wal jafi anhu, tidak pula nanti seorang muslim itu yujafi anil Qur'an. Yujafi anil Qur'an ini malah mencampakkan Al-Qur'an. Dalam satu harinya itu sama sekali dia nggak menjenguk Al-Qur'an. Dalam satu harinya itu sama sekali dia tidak menjenguk mushafnya itu gitu. Ya paling enggak ketika menjenguk mushaf itu satu lembar gitu setelah sholat subuh gitu. Sempatkan waktu, luangkan waktu untuk Al-Quran. Sebagian kaum muslimin hari ini beralasan nggak sempat Ustaz, nggak ada waktu luang. Seorang muslim yang beriman untuk Al-Quran itu bukan mencari waktu luang, tapi meluangkan waktu. Berapa yang dihafalkan dari Al-Quran? Nggak sempat Ustaz saya yang hafalkan Al-Quran. Gitu punya anak pengen hafid Quran. Anaknya pengen hafid Quran, nggak murojaah, dimarahi. Lah bapaknya ngaji aja enggak. Maka jangan mimpi gitu loh. Kok maksudnya jangan mimpi? Kenapa nggak boleh mimpi? Kan boleh aja mimpi. Iya, mimpi boleh. Cuma kalau sikapnya yang seperti itu ya keliru gitu loh. Ingin anak hafal Al-Quran tetapi sebagai orang tua tidak berupaya untuk menghafal juga gitu loh. Minimal bareng sama anaknya gitu. Kalau memang mau anaknya hafal Quran, bareng hafalan sama anaknya. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala sudah berkalam dalam surah At-Tahrim itu, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kamu dulu kata Allah, baru kemudian jaga keluargamu. Kalau memang kepengen anaknya hafal Quran, berupaya dulu Anda maksimal untuk hafal Al-Quran. Dalam satu hari, luangkan waktu dulu untuk menghafalkan Al-Quran. Jangan menjadi orang yang, kata Nabi di sini, al-jafi anhu. Dia mencampakkan diri dari Al-Quran. Memalingkan, menjauhkan dirinya dari Al-Quran. Al-ib'ad. Sama sekali meninggalkan tilawah Al-Quran, sama sekali meninggalkan membaca Al-Quran. Akan tetapi di sini hamilul Quran itu yang bagaimana? Yang dia tengah-tengah bersikap dalam Al-Quran. Selalu meluangkan waktu di harinya itu untuk Al-Quran, membaca Al-Quran. Nanti kalau mana yang lebih utama Ustadz, membaca atau
kemudian menghafalkan gitu. Ini nasihat dari guru kami Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili rahimahullah. Satu qabilah dengan guru kami Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, sama-sama Ruhaili. Ya kalau di Indonesia sama-sama Basalamah, Ustadz Khalid dengan Ustadz Syafiq sama-sama Basalamah, itu satu qabilah. Nah, kami punya guru yang pakar di fikih itu Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Nah, guru kami yang lain yang pakar di bidang akidah Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Nah, guru kami Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah, beliau pernah ditanya tentang mana yang lebih baik antara membaca Al-Quran dengan mushaf atau meluangkan waktu untuk menghafalkannya bagi yang belum hafal gitu loh. Kata beliau, ya akhi, jangan pernah membentur-benturkan yang baik dengan yang baik. Ij'al waqtaka li hadza waj'al waqtaka lidzaka. Bikin luangkan waktu untuk membaca mushafnya, luangkan waktu untuk menghafalkannya. Dua-duanya ambil. Jangan pernah nanti dalam hal kebaikan mana yang lebih baik ini atau itu. Dua-duanya baik, ambil dua-duanya, luangkan waktu Anda untuk kebaikan itu gitu. Ini jawaban dari beliau rahimahullah. Nah, jadi hendaknya dalam satu hari kita luangkan waktu untuk Al-Quran, dan tidak pula kita meninggalkan sepenuhnya Al-Quran hingga dalam satu hari itu nggak ada sama sekali baca Quran. Itu wal'iyadzubillah merupakan suatu keburukan yang Allah timpakan pada seorang hamba kalau di dalam satu harinya itu dia nggak nyentuh Al-Quran. Itu kalau nanti masing-masing dari kita mendapati diri kita dari bangun tidur sampai tidur lagi mushafnya nggak disentuh gitu, nggak ada menjenguk Al-Quran, maka hari itu adalah suatu musibah yang Allah Subhanahu Wa Taala timpakan bagi diri orang tersebut. Maka takutlah kita kepada musibah yang mana bentuk musibah itu kita dijauhkan dari amal soleh. Di antara amal soleh yang paling utama, yang memiliki kedudukan besar di sisi Allah adalah dekat dengan Al-Quran ini. Kalau kita mendapati diri kita Allah jauhkan dari membaca Al-Quran, Allah jauhkan dari menghafalkan ayat-ayatnya itu, maka banyak-banyak istighfar di situ. Ini Allah sedang nggak senang sama hamba tersebut ketika dijauhkan dari Al-Quran. Maka banyak-banyak istighfar. Mudah-mudahan Allah mendekatkan kembali kepada Al-Quran. Kemudian di akhir hadis, orang yang kemudian juga dimuliakan di sini, yang diperintahkan oleh agama kita untuk memuliakannya adalah wa ikram dzis sultani al-muqsit, memuliakan pemimpin. Dzis sultan, yang memiliki sultan, memiliki kekuasaan, tetapi dia muqsit, adil. Pemimpin yang adil wajib untuk dimuliakan. Oleh karena itu di antara tradisi para salaf dahulu, di dalam khutbah-khutbah mereka setiap sholat Jumat, mereka selalu menyempatkan doa kebaikan bagi para pemimpin-pemimpin yang adil itu. Allahumma waffiq waliya amrina. Ini doa ini sering kami dengar ketika kami masih studi di Madinah dari para khatib-khatib yang berkhutbah di hari Jumat itu. Nanti kalau antum juga melihat khutbah siaran langsung khutbah Jumat dari Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, itu nanti antum lihat doa yang dipanjatkan oleh khatib di akhir khutbah itu. Biasanya sering disampaikan Allahumma waffiq waliya amrina, berikanlah taufik kepada pemimpin-pemimpin kami. Ini doa. Hari ini kaum muslimin banyak menuntut kepada pemimpin tetapi lupa mendoakan pemimpin. Saking kesalnya sama pemimpin, ngapain saya doakan gitu kan. Makanya tapi yang demikian ini justru senjata terbaik seorang hamba itu adalah doa kepada Allah bagi pemimpin. Al-Imam Fudail ibn Iyad, ini salah seorang a'immatu atba'i tabi'in, dari tabaqat atba'i tabi'in yang soleh, dan beliau ini ahli ibadah.
dan beliau juga adalah seorang perawi hadis yang thiqat. Beliau pernah mengatakan lau kana li da'watun mustajabah, kalau saya itu punya doa yang diijabahi, la sayyartuhu lil imam, sungguh aku akan jadikan doa yang mustajab itu, permintaanku itu akan aku peruntukkan bagi para imam. Para imam siapa? Bagi para pemimpin. Apa pasalnya gitu kan? Ketika ditanya kenapa kok demikian, lamma sayyartuhu li nafsi fa khairun yakunu li. Kalau doa mustajab itu hanya aku peruntukkan untuk diriku sendiri gitu kan, kebaikan itu nanti Allah turunkan terbatas bagi diriku sendiri. Nah, apabila nanti doa yang mustajab ini gitu kan, doa yang mustajab ini aku peruntukkan untuk mendoakan pemimpin-pemimpinku gitu di negeri ini, fasalahu as-sultan salahu ar-ra'iyah, maka kesolehan seorang pemimpin itu akan berimbas kepada kesolehan rakyat yang dipimpinnya. Nah, ini dulu pernyataannya al-Imam Fudail ibn Iyad rahimahullah demikian. Maka mungkin ini hari ini yang terlupa dari sebagian kaum muslimin untuk mendoakan kebaikan bagi pemimpin. Ketika pemimpin salah, ya doakan, ya Allah benarkan pemimpin ini, aslih, benarkan pemimpin kami dalam ketergelincirannya. Nah, pada saat para pemimpin itu sudah berlaku adil, wajib bagi rakyat untuk apa? Ikram, menghormati mereka. Ikram di sultani al-muqsid, yang adil. Haditsun hasan, hadits yang hasan, rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh al-Imam Abu Dawud rahimahullah. Waktu sudah masuk salat Isya, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatatkan barakah dan manfaat dari apa yang telah kita pelajari hari ini, dan mudah-mudahan Allah menganugerahkan amal soleh kepada kita dari apa yang kita pelajari ini, dan menjadikan upaya kita ini menjadi pemberat timbangan kebaikan kita nanti kelak di akhirat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.